Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Fauzia Cahyani dengan NPM 221063105666 dari kelas 7A Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Karunia Eka Lestari selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Inferensial dan teman-teman yang saya sayangi yang sedang menonton video ini. Pada video kali ini saya akan menuntaskan atau menyelesaikan tugas akhir atau tugas proyek dari mata kuliah Statistika Inferensial, yaitu membuat poster, kemudian menjelaskan poster tersebut dan juga membuat tutorial bagaimana cara untuk menganalisis data secara statistik. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Kita masuk ke video pembahasan poster. Selamat menonton. Oke, jadi untuk poster yang saya buat itu judulnya adalah disparitas produksi telur ayam petelur antara wilayah sentra dan non-sentra di Jawa Tengah pada tahun 2024. Yang pertama dimulai dari latar belakang, di mana produksi telur ayam merupakan komoditas strategis yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan protein masyarakat dan ketahanan pangan. Di Jawa Tengah, volume produksi telur berbeda antara wilayah sentra dan non-sentra yang diduga dipengaruhi oleh konsentrasi peternakan, infrastruktur, dan kapasitas produksi lokal. Perbedaan ini memerlukan analisis antara kedua wilayah, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk menilai apakah distribusi volume produksi telur ayam petelur antara wilayah sentra dan non-sentra di Jawa Tengah berbeda secara signifikan, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar perencanaan dan kebijakan pengembangan peternakan yang lebih efektif dan merata. Untuk rumusan masalahnya, di sini terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan signifikan pada distribusi volume si telur ayam petelur antara wilayah sentra dan non-sentra di Jawa Tengah tahun 2024. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana implikasi temuan disparitas produksi telur ayam petelur terhadap perumusan kebijakan pengembangan wilayah non-sentra di Jawa Tengah. Sehingga dari rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan distribusi volume produksi telur ayam petelur antara wilayah sentra dan non-sentra di Jawa Tengah tahun 2024 dan untuk menganalisis implikasi temuan besaran disparitas produksi telur ayam petelur terhadap perumusan kebijakan pengembangan wilayah non-sentra di Jawa Tengah. Untuk bagian metodenya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kausal komparatif untuk mengetahui perbedaan distribusi volume produksi telur ayam petelur antara wilayah sentra dan non-sentra di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2004. Variabel yang digunakan terdiri atas variabel dependen, yaitu wilayah sentra dan non-sentra dengan skala pengukuran serta variabel independen, yaitu volume produksi telur ayam petelur dengan skala pengukuran rasio. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024. Populasi dalam penelitian ini meliputi 35 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah dengan 33 kabupaten atau kota dijadikan sampel karena memiliki data produksi yang lengkap. Pengelompokan sampel dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok sentra dengan banyaknya sampel sebesar 6, yang merupakan wilayah penyumbang lebih dari sama dengan 60% dari total produksi. Dan kelompok non-sentra dengan banyaknya sampel itu sampai dengan 27, yang terdiri atas wilayah lainnya yang juga berproduksi. Kemudian, di sini ada teknik analisis data. Analisis dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak RStudio dan Excel dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi yang pertama dilakukan uji normalitas, kemudian dan juga uji hipotesis dengan menggunakan Mann-Whitney U-test. Dengan ujinya adalah uji 2 ekor. Kita lihat dulu ini ada flowchart
alur penelitiannya. Yang pertama, kita punya data produksi telur ayam. Kemudian kita kelompokkan dulu data yang sentra dan non-sentranya. Setelah dikelompokkan, kita uji normalitasnya. Apakah data berdistribusi normal? Jika data berdistribusi normal, lanjut ke homogenitas. Tapi kalau data tidak berdistribusi normal, lanjut ke uji Penn-Whitney. Karena setelah saya lakukan uji itu datanya itu tidak berdistribusi normal, maka yang digunakan adalah uji Mann-Whitney. Kemudian kita hitung nilai statistik dan p-value. Dari hasil p-value dan juga nilai statistik, apakah H0-nya ditolak? Jika H0-nya ditolak, kita lanjutkan ke ukuran efek. Jika H0-nya tidak ditolak, kita gunakan power analysis. Karena perhitungan saya itu H0-nya ditolak, maka kita lanjut ke ukuran efek dan kita lanjut membuat kesimpulan. Nah, seperti yang dituliskan di sini, untuk uji normalitasnya, data dari kedua kelompok diuji menggunakan Shapiro-Wilk test. Kemudian untuk uji hipotesisnya kita pakai Mann-Whitney test dengan hipotesis nolnya itu tidak terdapat perbedaan signifikan pada distribusi volume produksi antara wilayah sentra dan non-sentra. Untuk hipotesis alternatifnya terdapat perbedaan signifikan pada distribusi volume produksi antara wilayah sentra dan non-sentra. Di sini saya cantumkan juga untuk formula dari uji Mann-Whitney dengan aproksimasi normal baku. Jadi kita ubah ke Z, di mana formulanya itu sama dengan absolut dari U hitung dikurangi N1 dikali N2 dibagi 2, kemudian dikurangi 0,5 atau koreksi kontinuitas. Setelah itu dibagi sama akar dari N1 dikali N2 dikali dengan N1 ditambah N2 ditambah 1 dibagi 12. Karena tadi kita juga melakukan uji ukuran efek, di sini sudah dicantumkan juga formula dari efek size, yaitu R sama dengan ini Z. Hitungnya berapa dibagi dengan akar N besar. N besar itu berarti N1 ditambah N2. Dengan keterangannya, jika R-nya kurang dari 0,3, maka efek yang diberikan kecil. Jika R-nya lebih dari sama dengan 0,3 kurang dari 0,5, maka efeknya sedang. Dan jika R-nya lebih dari sama dengan 0,5, maka efeknya besar. Kriteria ini diambil dari Cohen tahun 1992. Nah, di sini terdapat hasil dan pembahasan. Jadi sebelum kita bahas dan kita perlihatkan hasil, kita masuk dulu ke bagaimana cara saya menghitung atau menganalisis data dari BPS tadi. Teman-teman, jadi kita mulai dari langkah yang pertama, kita cek asumsi normalitas terlebih dahulu. Jadi di sini untuk menguji apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak, saya menggunakan aplikasi RStudio. Untuk RStudio, langkah pertama yang dilakukan yaitu kita mengimpортkan dataset. Kita import datascape, kemudian kita pilih nih, tadi karena saya buatnya di Excel dan saya udah kategoriin datanya juga di Excel, kita bikin atau kita pilih yang from Excel. Kemudian kita cari nama filenya. Kalau misalkan nanti sudah muncul, itu kan ada data produksi sama data kategori sentra atau non-sentranya ya. Jadi untuk data produksi yang berisi angka itu nanti numerik, sedangkan data yang berisi kategori sentra atau non-sentra itu kita ganti jadi karakter. Nah, setelah diubah, kita pilih yang ini, artinya kita salin nih kodenya. Setelah disalin, kita pilih import. Nah, setelah pilih import, kita
tempel di sini yang tadi udah disalin sehingga nanti munculnya seperti ini. Kayak gitu. Ini kita bisa run dulu untuk melihat apakah datanya sesuai. Oke, ini udah muncul ya data kabupaten kota, kemudian data produksi telurnya sama data kategorinya. Kita lanjut untuk mengecek asumsi apakah dia berdistribusi normal atau tidak. Yang pertama, langkahnya itu kita definisikan dulu variabel. Definisikan variabel. Yang pertama, ini kita bisa misalkan Y1 itu kita salin aja datanya atau nama filenya ke sini. Kemudian kita kasih dolar. Kita pilih yang ada data numeriknya. Berarti di sini data ayam telur. Kemudian kita kasih kurung siku, kita salin lagi nama filenya, kita pilih dolar lagi. Sekarang kita pilih kategori yang ada wilayah sentra dan non-sentranya. Kita sama dengan, misalnya Y1 itu kategori 1 atau data produksi telur di wilayah sentra. Untuk yang Y2, kita bisa kopikan yang atas ini, kemudian kita tempelkan ke sini, kita ganti ke ininya jadi Y2, kemudian ini kategorinya jadi kategori 2. Untuk mengecek apakah datanya sesuai, kita bisa print dulu nih. Print Y1 sama print Y2. Nah, kemudian kita blok. Setelah kita blok, kita running lagi. Nah, muncul ya teman-teman, ini datanya. Ada 6 data produksi di kategori 1 dan sisanya itu di kategori 2. Kita lanjut ke cek asumsi normalitasnya. Kita tuliskan dulu ya di sini cek asumsi normalitas. Nah, eh, untuk cek asumsi normalitas BR, saya pakainya Sapiro tes karena datanya juga sampelnya kecil, makanya pakainya Sapiro. Sapiro itu ada di library stats. Nah, untuk kodenya itu Sapiro.test. Kita uji buat data yang pertama, kemudian kita uji juga buat data yang kedua. Setelah ini kita bisa blok lagi, kemudian kita running. Nah, ini diperoleh nih hasil uji Sapiro dari data yang pertama itu dapat p-value-nya 0,000218 terus sekitar 0,0002. Dan data yang kedua itu diperoleh p-value-nya 0,001397. Nah, karena tadi alfanya itu sebesar 0,05, kita bandingkan alfa sama p-value. Kita lihat p-value dari data Y1 sama Y2 ini lebih kecil dari alfanya, yaitu 0,05. Karena p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka eh, data Y1 sama data Y2 itu tidak berdistribusi normal. Karena tadi kita peroleh datanya itu tidak berdistribusi normal, kita lanjutkan uji statistiknya itu menggunakan uji Mann-Whitney. Untuk uji Mann-Whitney-nya, tutorialnya kita menggunakan aplikasi Excel, maka kita akan lanjutkan di Excel.
Oke, teman-teman, kita masuk ke langkah olah datanya. Jadi, eh, kita harus punya data dari BPS-nya terlebih dahulu. Caranya yaitu download di link yang udah ada di poster tadi. Nah, ini aku udah punya datanya. Dan karena di BPS itu terdapat data selain telur, ini ada data susu, ada data kulit juga. Dan saya itu cuma ngambil data si telur ayam petelurnya aja. Sebelumnya kita lihat apakah ada kabupaten atau kota yang tidak memiliki data produksi. Jika ada kabupaten atau kota yang tidak memiliki data produksi, misalnya di sini nih, contohnya ini strip kayak gini, itu nggak ada data produksinya. Ini kita bisa ilangin. Jadi yang awalnya itu ada 35 kabupaten atau kota, tersisa hanya 33 kabupaten atau kota yang kita ambil karena dua kota ini tidak memiliki data produksi. Oke, kita copy data si kabupaten sama data si ayam atau data produksi telur ayamnya. Kita ambil nih yang sampai Semarang, kabupatennya, terus kita copy juga yang ini, yang data produksi telur ayam petelurnya. Jika sudah, ini kita udah copy ke sini kan. Nah, sebelumnya saya udah nyiapin beberapa kolom di sini. Ini ada kabupaten dan kota, ada ini untuk data produksinya, kemudian ada persentase kontribusi, persentase kumulatif, pembagian kelompoknya itu nanti dia masuk ke sentra atau non sentra, kemudian ada di sini data. Ini datanya itu untuk data produksi, tapi nanti bakalan diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Kemudian nanti kategorinya itu sentra atau non sentra, dan kita akan kasih rank. Nah, di sini juga saya udah siapin eh, beberapa kolom untuk uji main with me-nya. Yang pertama itu ada MI, RI, UI, dan UHITOM. Kemudian untuk aproksimasi ke Z-nya ada N1 kali N2, N1 plus N2, pembilang, penyebut, dan ada Z. Z ini Z hitung. Kemudian di sini ada alpha, Z kritis, sama p-value yang akan kita cari nanti menggunakan rumus yang sudah saya pelajari sebelumnya. Ya, di sini juga ada ukuran efek atau R. Kita akan nyari ukuran efek karena saya sudah mencoba dan hasilnya itu Hanoi ditolak, jadi kita perlu lanjut ke ukuran efek. Oke, kita copy dulu datanya, kemudian kita salin ke sini. Nah, data yang ini kita urutkan dari yang terbesar, supaya kita mau lihat nih yang sentra tuh yang mana aja gitu. Ini pakai sort and filter, kemudian custom sort, dan pilih kolom yang B. Kita pilih dari yang terbesar hingga terkecil. Oke, sudah terurut. Setelah itu kita totalkan dulu nih produksinya itu ada berapa. Total. Total itu formulanya di Excel pakai sum. Dari kolom kabupaten pertama hingga kolom kabupaten yang terakhir. Nah, ini untuk total produksinya. Oke,
Lanjut ke persentase kontribusi. Berapa besar si kabupaten ini berkontribusi dalam total produksinya gitu. Rumusnya adalah ini, jumlah produksi per kabupatennya dibagi sama total produksinya, kita kasih dikali 100. Kita kasih kurung juga. Nah, ini kita kasih dolar karena kita mau tarik ke bawah nanti formulanya supaya tidak berubah. Nah, berarti Kabupaten Kendal itu berkontribusi sebesar 28%. Ini kita tarik ke bawah aja supaya. Oke, udah. Nah, sekarang persentase kumulatif. Persentase kumulatif ini digunakan untuk pembagian kelompok nantinya. Rumusnya berarti persentase ini. Nah, untuk yang bawahnya ini berarti persentase kumulatif yang ini ditambah sama yang ini. Hasilnya berapa? Coba kita tarik ya teman-teman. Oke. Nah, kita lihat nih untuk pembagian kelompoknya. Tadi kan kriterianya itu kelompok daerah sentra, dia masuk ke sentra kalau misalkan lebih dari sama dengan 60% ya. Kita ambil kabupaten atau kota yang memasuki 60% pertama gitu. Berarti kan 60% pertama ini nyampe Kabupaten Magelang. Nah, sentra tuh nyampe sini. Sentra. Sampai ke 61. Jadi ada 6 daerah sentra atau 6 wilayah sentra dan selebihnya itu non sentra. Baik. Oke, kita udah dapet nih datanya, persentase kontribusi, persentase kumulatif, dan pembagian kelompoknya. Kemudian di sini kita mau copy lagi si data ini. Data produksinya kita copy ke sini. Oke, udah ya. Untuk kategorinya kita kopikan saja yang ini. Salin atau tempel ke sini. Nah, untuk rank. Gimana cara mencari rank? Sama dengan formulanya itu rank dot ini yang ini si datanya, kemudian titik koma, data pertama sampai data terakhir, oke. Terus titik koma lagi, satu. Nah, jangan lupa dikasih dolar. Ini kita tutup kurung, enter. Nah, sepertinya ada yang terlewat karena ini ranknya dimulai dari 33. Harusnya ranknya dimulai dari satu. Berarti kita bisa urutkan dulu datanya dari yang terkecil seharusnya. Sort dari atas ya.
Nah, ini udah dari yang terkecil hingga terbesar. Next, kita mau masuk ke uji main meeting-nya. Kita perlu tahu ada berapa wilayah yang atau berapa sampel dari kategori satu itu sentral, berarti ada 6. Kita inputkan aja manual 6. Kemudian yang non sentralnya itu sampelnya kan ada 33. Berarti 33 dikurang 6 ada 27. Untuk kategori pertama itu kan sentra. Kita pakai sum if dari kategori sampai ke rank yang paling terakhir. Kemudian ketik di sini sentra, titik koma lagi, range-nya berarti dari yang rank. Kayak gini, tarik ke bawah, dan tutup kurung. Maka hasilnya 183. Terus yang sebelah sini yang diganti jadi non sentra. Kita enter. Nah, dapat R1-nya itu 183 dan R2-nya itu 378. Oke, tadi udah dapat R1 sama R2. Sekarang kita lanjut ke U1 dan U2. Di mana untuk U1 itu formulanya sama dengan N1 dikali N2 ditambah dikurung 2 kali N1 dikali N1 dikurang 1 dibagi 2, kemudian dikurangi sama R1. Kita lihat hasilnya. Ini harusnya ditambah, guys. Sorry. Oke, 0. Kemudian yang untuk U2 itu sama dengan, sama kayak tadi, N1 kali N2 tutup kurung ditambah N2 dikali N2 dikurang 1 dibagi 2, kemudian dikurangi sama R2. Oke, harusnya ditambah, bukan dikurangi. Jadi kedua rumusnya itu ditambah. Nah, untuk hitungnya kita ambil minimal atau nilai terkecil dari U1 dan U2. Berarti nilai terkecilnya itu 0 kan? Kita bisa aja masukin atau input manual di sini. Tapi kita bisa pakai formula Excel. Dengan minimal dari ini sama ini. Tutup kurung.
nol ya. Nah, tadi udah dapat ya U hitungnya itu sama dengan nol. Selanjutnya kita mencari Z hitung karena kita aproksimasi ke normal baku. Jadi, tadi udah ditampilin untuk formula dari Z hitungnya itu eh, ada pembilang, ada penyebut. Nah, nanti kita coba cari pakai formula Excel-nya. Kita cari dulu N1 kali N2. N1 yang ini kali N2 yang ini. Nah, kemudian ini N1 tambah N2. 1 tambah N2. Nah, tadi pembilangnya itu rumusnya sama dengan mutlak. Kalau mutlak di Excel itu pakai absolut dari U hitung dikurangi N1 kali N2 per 2. Nah, kemudian dikurangi 0,5. Oke. Nah, selanjutnya kita cari penyebutnya. Penyebutnya tadi itu akar dari N1 kali N2, kemudian dikali N1 tambah N2 tambah 1 dibagi 12. Penyebutnya itu sama dengan SQRT dari N1 kali N2, berarti yang ini dikali lagi sama N1 plus N2 ditambah 1. Nah, kemudian kita bagi 12. Ini kita kasih kurung satu lagi. Oke, kita bulatkan saja ya teman-teman. Jadi 21,42. Berarti untuk Z hitungnya pembilang per penyebut. Ini dibagi sama ini. Apa hasilnya? Nah, ini hasilnya 3,757. Oke, sekarang kita masukin nilai alfanya itu 0,05. Z kritisnya sama dengan norm S in dari 0,05 dibagi 2. Karena uji 2 ekor. Dapat. Oke, ini harusnya tambah negatif. Karena Z hitungnya di situ positif. Jadi, sini harus ditambah negatif buat di Z kritisnya. Nah, dapat 1,96. Nah, sekarang kita nyari nilai dari p-value sama dengan 2 dikali 1 kurang norm S dis Z hitung sama alfa. Nah, ini kita ubah dulu nih, jangan scientific. Jadi general aja. Nah, dapat 0,00172. Nanti kita bakal bandingin apakah nilai p-value di Excel sama di R itu hasilnya sama. Oke, nanti dilanjut ke perhitungan di R-nya. Oke, karena tadi kita sudah mendapatkan nilai p-value, kemudian Z hitung dan juga Z kritis di Excel, kita juga mau coba uji main with me-nya itu pakai RStudio. Kalau misalkan pakai RStudio itu langkahnya, pertama kita ketikkan dulu uji main with me. Kemudian uji main with me itu ada di library stats. Selanjutnya, untuk kodenya itu dia wilcox.test.
Kemudian kita tuliskan data yang pertama, koma, data yang kedua, koma, alternatifnya apa? Karena kita uji dua ekor, maka alternatifnya itu two-sided. Jadi, dan untuk exactnya itu false. Untuk correction atau koreksi dari kontinuitas, tadi kan kita di Excel pakai koreksi kontinuitas ya dikurangin 0,5. Berarti di sini koreknya itu sama dengan true. Oke, kemudian kita blok ininya, semuanya kita run. Nah, diperoleh ini W-nya itu sama dengan 162. Kalau untuk di RStudio itu W sama kayak U2. Tadi juga di Excel kita dapat U1-nya itu 0 sama U2-nya itu kan 162 ya. Kemudian diperoleh juga hasil dari p-value itu 0,00011717. Oh, kita bisa buletin jadi 0,00017. Wah, berarti hasil dari p-value di RStudio sama p-value di Excel itu sama. Nah, karena kita dapat p-value-nya itu lebih kecil dari alfa, maka kita harus eh, atau kita dapetin bahwa hipotesis nolnya itu kan ditolak. Karena hipotesis nolnya ditolak, berarti kita harus lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu mencari nilai ukuran efek. Di mana ukuran efek itu tadi juga udah ditampilin formulanya di poster, sama dengan Z hitung. Z hitung nih dibagi sama akar dari SKRT, SKRT atau akar ya, dari jumlah total sampel. Total sampel berarti kan N1 tambah N2 ya. Berarti kita pakai yang ini. Satu kurung. Nah, kita dapat R-nya itu kita kecilin, atau kita bulatkan menjadi R-nya dapat 0,654. Mungkin seperti itu cara analisis atau cara olah datanya. Kita balik lagi ke pembahasan poster. Karena tadi kita sudah masuk atau kita sudah menganalisis datanya, diperoleh bahwa hasilnya itu dengan menggunakan Excel tadi N1-nya itu 6, N2-nya itu 2, kemudian R1-nya itu 183, R2-nya itu 378, U1-nya 0, dan U2-nya 162. Sehingga U hitungnya itu minimal dari U1 sama U2. Berarti kan 0. Nah, ketika kita aproksimasi ke Z, ini diperoleh N1 kali N2 sama dengan 162, N1 tambah N2-nya sama dengan 33. Kemudian untuk pembilangnya itu 81, pembilangnya itu apa? Pembilang itu yang ini nih, absolut U hitung dikurang N1 kali N2 per 2 dikurangi sama 0,5. Untuk penyebutnya itu 21,42. Penyebutnya yang ini yang akar N1 kali N2 dikali N1 tambah N2 tambah 1 dibagi dengan 12.
Berarti ZU-nya itu kan 81 per 21,42. Diperoleh ZU-nya itu 3,757. Selanjutnya itu alfanya tadi 0,05, Z kritisnya itu 1,96 dan negatif 1,96. Karena dia Z-nya itu positif, berarti kita ambil yang positif juga. Untuk p-value-nya tadi diperoleh 0,000172. Tadi juga kita udah cek di RStudio, eh, p-value-nya itu dapat 0,00011717 atau kalau kita bulatkan itu jadi 0,000172. Nah, karena Z hitungnya itu lebih besar dari Z kritis, berarti H0-nya ditolak. Hasil yang sama juga dikonfirmasi melalui nilai p-value yang diperoleh dari R, Studio, dan Excel, yaitu 0,000172. Karena p-value-nya lebih kecil dari alfa, maka H0-nya ditolak. Kemudian, pada taraf kepercayaan 95% terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa volume distribusi telur ayam petelur berbeda signifikan antara wilayah sentra dan non-sentra. Kemudian selanjutnya dilakukan perhitungan ukuran efek R untuk mengukur besarnya perbedaan yang ditemukan. Diperoleh R-nya itu tadi kita dapat di Excel itu 0,654. Berdasarkan kriteria Cohen, nilai R ini dikategorikan sebagai efek besar. 0,6. 0,6 itu kan lebih dari 0,5, maka efeknya besar atau large effect. Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan volume produksi antara kedua wilayah tersebut substansial dan memiliki signifikansi praktis. Besarnya disparitas produksi yang tergolong signifikan mengimplikasikan perlunya koreksi kebijakan segera. Kekuatan disparitas ini menuntut strategi yang bergeser menuju pemerataan kapasitas wilayah non-sentra untuk menutupi kesenjangan produksi yang besar. Oleh karena itu, kebijakan harus fokus pada peningkatan skala usaha dan penguatan kelembagaan di non-sentra demi stabilitas pasokan di Jawa Tengah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis non-parametrik uji Mann-Whitney itu, disimpulkan bahwa pada taraf kepercayaan 95% menunjukkan terdapat perbedaan signifikan dan substansial. Maka dapat disimpulkan berdasarkan analisis non-parametrik uji Mann-Whitney-U, disimpulkan bahwa pada taraf kepercayaan 95% menunjukkan terdapat perbedaan signifikan dan substansial dalam volume produksi telur ayam petelur antara wilayah sentra dan non-sentra di Jawa Tengah, di mana p-value-nya itu kurang dari 0,5 dan R-nya itu atau R-nya itu sampai dengan 0,654. Perbedaan ini didorong oleh keuntungan wilayah sentra dalam hal skala usaha, akses, pakan yang efisien dan kuatnya kelembagaan peternak. Implikasi dari temuan ini menekankan perlunya intervensi pemerintah dan dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas produksi di wilayah non-sentra melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan manajemen peternakan, dan dukungan infrastruktur. Selain itu, pelaku usaha dapat mengoptimalkan produksi dan distribusi, sementara masyarakat dan peneliti dapat memanfaatkan informasi untuk perencanaan konsumsi usaha maupun penelitian lanjutan mengenai faktor yang mempengaruhi disparitas produksi tersebut.
Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan perhitungan maupun kesalahan penyampaian, mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.